Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Februari 2020. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Amanat Agung dalam Islam. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Amanat Agung dalam Islam. Mari kita mulai. Amanat Agung dalam Islam. Kita lihat Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Kita lihat Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Agama Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Al-Quran surat 12 Yusuf ayat 108. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Kita lihat Al-Quran surat 42 Asy-Syura ayat 14-15. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan ajab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu. Dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Kita lihat Al-Quran surat 30 Ar-Rum ayat 30-31. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kita lihat Al-Quran surat 110 An-Nasr ayat 2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Saya ulangi sekali lagi, kita lihat Al-Quran surat 110 An-Nasr ayat 2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Saya ulangi sekali lagi, kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang Kita lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang tadi itu adalah dasar dalil amanat agung dalam Islam. Saya ulangi, yang tadi saya bacakan adalah dasar dalil amanat agung dalam Islam, bahwa hanya Islam agama yang diterima oleh Allah SWT. Ini amanat agung dalam agama Kristen. Amanat agung dalam Kristen, kita lihat Alkitab Matius 28 ayat 18-20.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita lihat Alkitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 135. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 135. Dan mereka berkata, "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik." Itu adalah amanat agung dalam Islam dan amanat agung dalam Kristen. Dasar-dasar amanat agung dalam agama Islam dan dasar-dasar amanat agung dalam agama Kristen. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.